Shalom teman-teman, selamat bergabung dalam ibadah online Pemuda Lingkungan 7. Untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama siapkan hati dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, karena atas kebaikan-Mu, Engkau telah menyertai kami hingga saat ini. Kami akan memulai ibadah kami pada hari ini, mari Engkau memberkati, agar berjalan dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik teman-teman, mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Baik teman-teman, kita akan masuk dalam pemberitaan dan perenungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kasteni Latu Perisa. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama mengangkat pujian. The mercy of the Lord.
Seated in your majesty, Holy One, I come to worship you forevermore. You are my God, my life, my all, and I live for you alone. I am yours evermore. Heaven and earth will shout your praise, the wonder of your name I'll proclaim evermore. Evermore, I will sing of the mercy of the Lord, and I will shout of your faithfulness, oh God, for there is none like you. Seated in your majesty, Holy One, I come to worship you forevermore, evermore. You are my God, my life, my all, and I live for you alone. I am yours evermore. Heaven and earth will shout your praise, the wonder of your name I'll proclaim evermore. And I will run to your presence, to your presence. I will sing forever, sing Shalom teman-teman semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di sorga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur berterima kasih karena Engkau masih memimpin kami semua hingga saat ini. Di waktunya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, dan kiranya apa yang kami dengar boleh kami semua lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah bagi kami, karena kami semua siap untuk mendengarnya. Amin. Teman-teman, pembacaan firman pada malam hari ini terambil dari Matius 19 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-26 di bawah perikop orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru,
Perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang tidak saja mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga memelihara dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Shalom teman-teman. Pertama-tama saya berterima kasih karena saya diberikan kesempatan untuk membagi berkat lewat firman Tuhan bagi kita semua. Teman-teman yang terkasih, pada masa pandemi ini kita bersyukur karena Tuhan masih berkenan untuk kita beribadah walaupun lewat live streaming atau online, dan saya percaya rekan muda di rumah dapat mengikuti ibadat ini hingga akhir. Hari ini kita belajar bagian firman Tuhan yang menolong kita dari teks bacaan Injil Matius 19 ayatnya yang ke-16 hingga 26 dengan tema apa prioritas hidupmu dan move on. Kalau kita orang muda tentunya banyak kesibukan duniawi, tetapi Tuhan menggerakkan hati kita untuk berteduh sejenak seperti hari ini untuk beribadah. Rekan muda yang terkasih, tema pada malam hari ini ada berupa pertanyaan dan ada perintah. Berikut ini ada satu ilustrasi yang saya sampaikan di sini. Ada seorang pria muda melepas penat dengan berwisata ke pantai dan menyewa speedboat, dan dia asik mengabadikan momen itu menggunakan ponselnya. Tiba-tiba ponselnya terlepas dari genggaman dan jatuh ke air. Pada saat itu anak muda tersebut mau terjun ke laut untuk mengambil ponselnya, tetapi dia berpikir akan berbahaya buat diri sendiri. Ia berkata, beruntung bukan aku yang terjatuh ke laut. Teman-teman, kita masuk dalam bacaan kita hari ini. Ada anak muda ini bertanya kepada Yesus mengenai cara supaya ia memperoleh hidup yang kekal. Namun, ketika Yesus menjawab bahwa ia harus menjual segala hartanya dan membagikannya kepada orang yang tak punya, ia pergi dengan hati gelisah karena ia sangat kaya dan tidak mau membagikan hartanya. Sikap berat hati untuk melepaskan harta ini pun membuatnya gagal memperoleh hidup yang kekal. Begitu juga dengan hidup kita. Tidak semua orang dapat memaksimalkan
potensi dan kesempatan yang diberikan kepadanya. Ini terjadi karena mereka tidak bisa membedakan mana prioritas dan mana yang tidak. Mana hal yang lebih penting dan mana yang kurang penting, sehingga merasa bahwa hidup tidak berkualitas seperti yang dilakukan anak muda dalam bacaan kita ini. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan hidup di zaman anugerah. Kalau dalam bahasa Latinnya disebut kairos, dan kita beribadah seperti ini secara online karena pandemi, dan kita masih punya kesempatan belajar firman Tuhan dan berkesempatan juga melayani pekerjaan Tuhan. Waktu dan kesempatan di masa-masa sulit ini sangat berharga. Ketika kita menjalani masa sulit, tetapi tidak membuat iman kita lemah atau kendor, tetapi Roh Kudus tetap menyala dalam kehidupan kita, walaupun kita orang muda, banyak tantangan silih berganti, baik dalam rumah, keluarga, bersaudara, dalam kehidupan lingkungan kita, maupun diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus merelakan sesuatu yang kita anggap berharga demi mencapai tujuan hidup dalam keselamatan sejati. Sekalipun terpaksa, belajar untuk rela melepas adalah pilihan terbaik. Itu adalah solusi bijak untuk mencapai tujuan dengan selamat, adalah hal yang lebih penting atau prioritas. Inilah yang dinamakan move on atau hidup berlanjut. Seperti ilustrasi pada awal renungan tadi, jadi iman kita mengarah pada harta yang kita miliki. Namun pria ini dia tidak mau ambil resiko, dia tidak mengambil ponselnya yang jatuh ke laut, berarti dia tidak mengedepankan harta yang dia miliki karena sangat berpengaruh pada nyawanya. Dan pria ini berani mengambil keputusan untuk memilih mana prioritas utama dalam hidupnya, yaitu tidak mementingkan pribadi, tetapi melihat atau menjalani kehendak Tuhan. Begitupun yang terjadi dengan kehidupan masa muda kita. Kita diberi tugas atau diutus untuk melayani Tuhan lewat wadah pelayanan pemuda lingkungan 7. Apa yang kita ambil dari firman Tuhan ini? Dalam ilustrasi pria muda dan dalam firman Tuhan, orang muda yang kaya adalah kita yang diberi tugas masing-masing lewat talenta atau karunia yang diberikan kepada kita. Program pelayanan yang ada dalam wadah pelayanan pemuda mesti dicerna dan dimengerti dengan baik dan dilaksanakan saat kita mempertanggungjawabkan pada Tuhan. Kita juga berpedoman pada Tuhan Yesus, di mana pada umur 12 tahun, ia sudah melayani dalam bait Allah sampai umur 33 tahun saat ia disalibkan dan mati untuk kita. Jadi keputusan untuk memilih berlanjut terus dalam hidup harus kita lakukan sehingga bisa menjadi berkat untuk keluarga, teman, pribadi, terutama untuk Tuhan. Kita sebagai orang muda, terlebih khusus pemuda lingkungan 7, kita jangan seperti dua tokoh dalam pembelajaran firman Tuhan hari ini, yaitu tokoh orang muda dalam ilustrasi dan tokoh orang muda dalam Alkitab yang kita baca. Yang kita ambil hikmatnya adalah tetapkan pilihan untuk prioritas utama dalam hidup, tidak terpengaruh dengan kehidupan dunia, sekalipun kita hidup dalam dunia ini. Kesempatan di masa muda ini sangat panjang. Kita pergunakan kesempatan hidup ini untuk berbuat kebaikan walaupun sederhana. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam setiap perencanaan di masa muda, maka segala sesuatu hal yang kita lakukan adalah campur tangan Tuhan. Tetap bergumul dalam masa muda, baik dalam menuntut ilmu, pekerjaan yang kita geluti,
masa depan, serta jodoh sekalipun ada di dalam pengawasan Tuhan. Orang muda juga harus menghargai hidupnya dengan belajar dalam kehidupan keluarga. Menjadi berkat di dalam keluarga, maka otomatis kita keluar di lingkungan kita tinggal dan harus menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita kembali dalam pergumulan pribadi karena itu yang paling sedikit untuk kita menangkan. Teman-teman sekalian, oleh karena itu berbalik dari hal lama yang menjadi kenangan tanpa harus melupakannya untuk terus berjalan dan mengarah pada tujuan yang utama adalah prioritas hidup kita, yaitu memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan, dan itu adalah bukti seorang menempatkan perkara-perkara rohani dengan lebih dekat dengan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup. Karena kita sebagai orang muda menjadi tiang induk gereja dan juga harus menjadi berkat di mana saja. Move on atau bangkit dan terus jalankan prioritas hidupmu. Seperti kata bijak, dalam proses hidup manusia, kita menjalaninya, tetapi proses hidup itu tidak mengkhianati hasil hidup itu sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan suara Tuhan lewat pembelajaran firman Tuhan hari ini. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami sebagai orang muda dapat melaksanakan bagian firman Tuhan ini secara aktif dan Tuhan tetap berikan kami kerinduan untuk terus ada dalam hadirat-Mu dan tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Pada malam hari ini juga ya Bapa, kami datang dengan membawa pergumulan untuk bangsa dan negara. Sampai saat ini kami ada dalam masa pandemi. Tuhan tetap berikan kekuatan, tanggung jawab, kebijaksanaan buat pemerintah, terkhususnya presiden sampai perangkat daerah. Taruh roh takut akan Tuhan dalam setiap pribadi mereka. Kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang berjuang untuk mencari jiwa-jiwa yang tersesat, yang masih jauh dari Tuhan, dan Tuhan memberkati pelayanan mereka walaupun banyak tantangan. Bapa kami di sorga, kami juga berdoa untuk orang-orang sakit dimanapun berada, baik di rumah sakit maupun di rumah sendiri. Kiranya Tuhan adalah tabib yang ajaib, menjamah, menyembuhkan, dan memulihkan. Pada saat ini juga kami tetap sampaikan kepadamu Tuhan, program-program pelayanan lingkungan 7 yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan. Tuhan tetap membimbing, berikan kebijaksanaan untuk melaksanakan pelayanan ini dengan baik. Bapa kami di sorga, kami juga berdoa khusus untuk pemuda yang sedang dalam bangku pendidikan, yang bergumul untuk mencari pekerjaan, masa depan, dan juga yang masih jauh dari Tuhan. Tetap berikan iman yang teguh, terutama hikmat untuk menjalani tugas dan pelayanan ini. Dan juga tak lupa kami berdoa buat orang tua yang selalu mendukung kami dalam pelayanan pemuda kami. Kiranya mereka selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan panjang umur serta hikmat. Kami juga pertaruhkan ibadat online yang akan dilaksanakan pada minggu mendatang. Biarlah kami semua dapat mengikuti ibadat tersebut. Kami sampaikan semuanya tidak sempurna, tapi kami percaya Tuhan yang akan menyempurnakan semuanya. Banyak salah dan dosa yang kami lakukan, yang menyakiti hatimu, kami mohon ampun. Dalam nama Yesus, Juru Syafaat itu, kami datang dan bersyukur kepadamu. Amin.
Terima kasih untuk Kastian yang telah membawakan firman Tuhan bagi kita semua hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Ku Percaya. Pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Dan pembela disalib sengsara, Kaulah rahmat-Ku, turun ke dalam Kau yang mulia bangkit, bertahta selamanya. Ku percaya percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja